Nanti jenazah itu sesuatu yang luar biasa. Semakin banyak kalau ulama atau kiai yang meninggal berkali-kali disalatkan, betul nggak? Nyalatin, nanti rombongan datang lagi, nyalatin lagi. Itu Imam Syafi'i berkata 40 orang, maka salah satu doanya dikabuli. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'anhu. Ya Allah, infirlahu, ampunilah dia. Warhamhu, kasihannya dia. Wa'afihi wa'afi'anhu, dan kasihan dia dan belas kasih dia itu. La tahrimna ajrahu, jangan dihalang-halangi pahala dia. Jadi setelah dia mati itu jangan dihalang pahalanya, dia langsung diterima Allah. Wala taftina, pada jangan menimbulkan fitnah setelah dia meninggal. Ada orang meninggal tapi belakangnya menimbulkan fitnah. Orang Kongo dulu mati gono, waktu masih hidup gono kerjaan luar biasa. Ini tanah gua tapi dicerobot sama Kongo. Jadi menimbulkan fitnah. Jadi jangan sampai orang meninggal menimbulkan fitnah setelah mati. Allah taftina ajar wala taftina ba'dahu, jangan sampai menimbulkan fitnah. Wafir lana walahu, dan ampunilah mereka. Ini hak dan hak, bedanya laki dan perempuan, ya kan? Nah, kalau yang meninggal itu bencong, bingung. Bisa saudara yang meninggal bencong, nyolatinya bagaimana? Allahumma firlahu, bencong mak. yang laki yang perempuan begitu lah. Allahumma firlahu, ya enggak. Pada saat hidupnya bencong itu cenderungnya kemana? Kalau cenderungnya dia suka dengan laki-laki, berarti dia perempuan. Kalau dia suka perempuan, berarti dia cenderung laki-laki. Tetapi ketika dimandikan, yang memandikan tahu ini kelihatannya punya kelamin laki-laki, tapi dia sebenarnya laki-laki juga, kayak gitu kan? Atau sebenarnya dia kebecong-becongan, kewanita-wanitaan. Maka di sini peran orang tua penting sekali ketika punya anak kecil, jangan sampai dibikin tomboy perempuan, dibikin tomboy ya. Yang laki-laki dibeliin boneka. Menimbulkan seperti itu, apa namanya? Sifat kewanitaannya itu suku lah, jangan mainnya sama perempuan, laki-laki padahal. Jangan sampai. Nanti membingungkan yang memandikan jenazah kalau begitu. Dari cerita ini kita ambil hikmahnya. Bermacam-macam sekali namanya di dunia orang meninggal dengan berbagai cara. Dan cara mengantarkan sampai ke makam atau kuburan. Di mana ada yang pakai diazanin, ada yang tidak diazanin. Itu adalah terserah. Mau pakai azanin boleh, enggak boleh. Diazanin dari mana dalilnya? Adalah dari kias. Ketika lahir disunahkan diazankan telinga kanan, diiqamah telinga kiri. Jadi bayi lahir yang sebelum mendengarkan lagu-lagu India atau lagu-lagu apa namanya alamat palsu, lagu Ayu Ting Ting, azan dulu. Telinga kanan, iqamah telinga kiri. Hamba Allah keluar di dunia diazankan dan iqamah, ketika meninggal dunia juga diazankan dan iqamah. Itu biasa seperti itu. Apa dari kias ada? Dari Qurannya apa ada baca? Dari kias itu memang tidak ada dalam Al-Qurannya. Ya. Jika tidak ada larangannya, perintahnya nggak ada tapi ada larangannya, ahli sunnah wal jamaah melakukan kalau itu demi kebaikan. Masuk pada usul fikih, yaitu ketika itu lebih banyak maslahat maka itu akan dilakukan, tapi banyak mandorot nggak usah dilakukan. Bagi yang tidak melakukan tidak apa-apa, yang melakukan juga silakan. Sama juga dengan talqin. Talqin sudah dikubur, kemudian ditalqin. Ada yang pakai, ada yang enggak. Yang pakai silakan. Catatannya ada di Majmu' Syarif juga ada. Banyak itu kalau mau talqin. Intinya apa sih talqin itu? Sebenarnya sejarah dari orang meninggal itu sebetulnya tahu, dia itu merasa ruhnya itu melihat orang yang ngelawan si ACB-nya, lihat itu ruhnya, dia merasa itu. Cuma karena memang sudah berpisah dengan tubuh kita, berpisah, sampai dia dimandikan juga dia tahu, makanya dimandikan tidak boleh keras-keras, pelan-pelan, karena ruhnya itu melihat, ruhnya itu masih
ada di sekitarnya, sampai dibawa ke kuburan, sampai di alam kubur. Begitu sudah di alam kubur, ditinggal oleh keluarganya 7 langkah dari kuburan itu, baru dia terasa, saya ini meninggal. Kok gelap sekali ya? Tidak apa-apa. Itu baru terasa di situ tuh. Barulah ditanya oleh malaikat Munkar dan maka apa? Ketika itu belum ditinggalkan oleh keluarganya, dituntun. Bahasa kitanya, hei almarhum, kalau nanti datang, pertanyaan almarhum, kematian adalah hak. Ya. Pertanyaan kubur adalah hak. Surga adalah hak, neraka juga hak, ada semuanya. Jika datang nanti pertanyaan oleh 2 malaikat, jawablah dengan tegas. Siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku atau Allah Rabbi. Wa man nabiyuka? Dan siapa nabimu? Muhammad nabiku. Wa ma kitabuka? Apa kitabmu? Al-Quran kitabku. Wa ma kiblatuka? Apa kiblatmu? Ka'bah kiblatku. Wa man ikhwanuka? Jadi ada wama, ada waman. Ma itu bukan untuk benda yang tidak bernyawa. Man adalah untuk yang bernyawa. Makanya manusia. Man itu orang, manusia yang dilalaikan. Itu bahasa. Manusia jadi orang memang tempatnya lalai. Manusia. Baru 7 menit. Udah ada kode tuh, kode. Manusia. Man itu manusia. Man itu orang, manusia dilalaikan atau dilupakan. Manusia ketempatan sifat lupa, bukan tempatnya. Kalau saya mengartikan ketempatan sifat lupa. Kalau tempatnya berarti kan memang manusia itu lupa terus, bukan kadang-kadang. Kalau ketempatan, misalnya tempat sampah, ini tempatnya untuk sampah terus, ya kan? Jadi manusia bukan tempatnya salah, tapi ketempatan tempat sampah. Sifat lupa, sifat salah itu adalah ketempatan manusia. Maka kadang-kadang tidak selamanya lupa, tidak selamanya salah. Seperti itu. Jadi waman imanuka, siapa saudara-saudaramu? Muslimin dan muslimah, bukan saudara kandung. Kayak mereka sama saudara kandung. Kakak saya adalah bernama Iwan. Itu macam-macam adik saya bernama Titi. Bukan itu. Nah itu bisa menjawab dengan baik. Bisa menjawab dengan baik bagi orang yang mendapatkan hidayah. Kalau orang tidak mendapatkan hidayah, nggak bisa jawab walaupun sudah hafal di dunia. Sudah hafal di dunia tapi nggak bisa menjawab. Maka kita ngomong seperti itu, yang pakai takbir silakan, yang enggak juga tidak apa-apa. Jelas ya? Jadi jangan sampai ada ribut gara-gara tauhid dan enggak tauhid, azan dan enggak azan. Udah. Ya gitu. Itu kan apa namanya? Ya, gak usah diributin. Kalau kayak gitu diributin, repot nanti. Jadi itu biarin aja seperti itu. Mungkin dari saya ini cukup sekian. Nanti di akhir selesai kita akan ada doorpress dan beberapa pertanyaan kira-kira bisa jawab kan itu. Doorpressnya gitu. Bukan umroh. Ayo umroh 7.500.000 ya. Nah, itu baru berangkat. Nanti habis sajian. Insyaallah. Harganya berapa? Sekitar 25 atau sampai 27. Jadi kalau baru setengah, ukurannya isinya setelah haji dengan tadi 2 juta. Gampang ya? Ini saja dari saya. Ada tambahan? Sudah turun nasinya? Alhamdulillah. Jadi tidak prakteknya ini adalah sangat penting sekali karena seberapapun hebatnya
demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para ustadz, para ustazah yang saya hormati dan muliakan, tadi telah disampaikan gamblang oleh Kiai Hasan Toha tentang pramati, ya, meninggal, ya, meninggal kan Bu ya. Jadi tadi dikasih tahu bagaimana cara-caranya. Sekarang saya ingin memandu tentang materi memandikan jenazah. Cuman saya mengingatkan kembali kepada para ustadz dan ustazah, karena memandikan jenazah ini hampir sama profesinya kayak dokter. Kenapa saya bilang hampir sama kayak profesinya kayak dokter? Karena amil itu nanti yang akan memberikan keputusan mati dan enggaknya tuh orang sebelum dibawa ke dokter atau ke rumah sakit. Jadi yang harus dipersiapkan sebagai seorang amil, minimal di tas itu standar operasional permayitan, gitu ya. Ya permayitan kan gitu ya. Jadi jangan, mohon maaf, ustazah nanti ustadz datang lenggang kangkung gitu. Jadi punya satu tas kecil yang isinya tadi ada kaca kecil. Senter mah nggak usah karena sekarang udah ada HP. Yang kedua gunting. Yang ketiga sarung tangan, ya. Itu penting, sarung tangan. Kemudian apalagi yang paling penting adalah para ustadz dan ustazah itu menyiapkan pampers atau underpad, ya. Underpad itu kain lembaran yang warna hijau tuh saja ya. Nanti buat apa kita sampaikan. Jadi itu standar operasionalnya. Underpad, ya. Underpad itu kain yang hijau yang kalau di rumah sakit biar cairan nggak tembus, nah itu disiapkan. Ya, dulu oh iya baru tahu namanya, oh iya gitu ya. Kalau perlu nanti para ustazah juga menyiapkan belajar cara menjahit mayat. Ih, ekstrim amat, iya. Dan nanti kalau kecelakaan nggak dibawa ke rumah sakit, ayo jahit orang, ya nanti kita akan seperti itu tuh. Biasanya juga ada jenazah yang keluarganya nggak mau dibawa ke rumah sakit, langsung dikebumikan. Itu kayak gitu. Ya kalau nggak dijahit, kalau nggak melowek mah ya nggak usah gitu. Ya, tuh. Ya. Tapi kalau emang takut udah panggil dokter aja. Kalau nggak mantri udah pusing-pusing amat udah dah gitu ya. Sepusing udah. Ya kan saya hanya standar operasional itu seperti itu saya sampaikan gitu ya. Jadi waduh jahit orang. Gitu, ngeri gitu. Baik, para ustazah, para ustadz, materi saya adalah materi memandikan jenazah. Ya, memandikan jenazah ini adalah satu rukun, ya, dan kewajiban kita. Jadi rukun dan kewajiban. Kenapa saya katakan rukun? Karena memandikan jenazah ini bukan hanya sekedar membersihkan, ya, kotoran, tapi membersihkan segala hadas besar ataupun hadas kecil, ya. Jadi kalau mau mandi itu harus paham ilmu fikih bab permandian, ya. Jadi itu. Jadi nanti jangan ditanya mandiin udah siram-siram aja, ya. Pohon juga disiram Bu ya kan gitu. Tapi ada ketentuannya, ada tata caranya, ya, agar najis itu yang terdapat pada jenazah itu hilang, atau minimal meminimalisir bau aroma yang ada pada jenazah, gitu ya. Kemudian setelah dimandikan adalah dikafani. Untuk memandikan yang pertama yang harus kita persiapkan, ya, adalah kain kafan terlebih dahulu. Jadi para ustadz dan ustazah juga harus paham berapa ukuran kain kafan, berapa keperluannya. Ya. Karena kain kafan itu kalau ustazah dan para ustadz beli itu nggak sama. Ada yang lebar 80, ada yang lebar 90, ada yang lebar 1 meter, ada yang lebar 110, ada yang lebar 120 dan lebar 150.
Ya, banyak amat. Iya, ukurannya berbeda. Sebab kalau ibu ustazah sering beli misalnya di Perwira terkenalnya Pak Margono. Nah, ya kan? Di depan kuburan Perwira belinya di Pak Margono. Itu bahan lonceng capnya cap apa? Cap lonceng, cap kelinci, cap mawar atau lady rose. Wah, boro-boro. Ini Kamil nggak tahu ilmunya. Ya. Nggak tahu, saya mah beli aja satu paket kelar. Sebab nanti kain kafan itu menentukan kualitas, ya. Jadi nanti berbeda ustaz ya. Kalau ustazah beli model lonceng, mawar, ya, terus kelinci, lebih murah kainnya, tapi lebih sulit, ya, dipotong atau minimal benangnya itu berudul. Kalau kena ke tangan, kebeler, ya, bisa berdarah, bisa luka, tajam. Yang paling bagus apa standarnya? Ya minimal lady rose lah, yang gampang dipotong nanti. Oh ya, lady rose. Jadi harus tahu berapa lebarnya. Kita juga harus tahu. Sebab kenapa kain kafan itu kita harus tahu lebarnya? Karena lebar, ya, lebar bahu kita itu berbeda. Ya, lebar bahu kita berbeda. Kayak mohon maaf nih, Ustaz Amal Santoso, gede tinggi. Wah. Kalau kain kafannya disiapkan cuma 2 meter, kayaknya cupet tuh ya. Nutup enggak, ngetarik enggak gitu ya. Kan itu cupet ya. Ya kalau kayak, mohon maaf, kayak Kiai Santoha mah 2 meter cukup dah gitu. Ya. Di sini DMI enak tuh, ada gede, ada tinggi, ada ya itu semampai gitu ya. Ya. Jadi perlu kita pahami ya. Jadi apa saja? Yang pertama sudah pasti kain kafan. Itu istilahnya hal yang pokok, hal yang wajib karena kita berurusan dengan mayat. Yang kedua, di kain kafan itu ada apa? Ada tikar. Ya. Nah, tikar ini menjadi polemik, ya. Ini saya tidak membahas perbedaan, tapi ini menjadi polemik. Ada orang yang mau pakai tikar, ada juga yang enggak. Ya, monggo saja, nggak usah dipersulit. Misalnya, saya nggak pakai tikar, ya nggak apa-apa. Tikarnya bawa pulang, buat tidur, kan gitu. Nggak usah pusing-pusing ya. Ya. Yang mati nggak protes misalnya, ya udah. Saya nggak mau pakai tikar, monggo. Jadi tikarnya apa? Biasanya tikar yang terbuat dari pandan. Ya, itu lebarnya berapa? Ada yang 1,5, ada yang 1 meter, ada yang 1 meter kali 180. Itu harus tahu. Sebab apa? Nanti menentukan. Nggak mungkin Ustaz Amal Santoso dikasih, mohon maaf ya, yang ukuran semeter kali semeter. Ya, tuh. Jadi kita harus paham. Ya, jadi tikar. Yang ketiga, kapas. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu saja dan Ustadz ya beli kain kafan paketan, biasanya kapas itu bentuknya yang kecil-kecil. Ya. Yang seprapat, ya, yang 250. Kalau ini yang saya bawa ini ukuran 500 gram. Setengah kilo. Ini mau dibungkus dari pala sampai kaki juga cukup. Tapi kalau yang seprapat rata-rata kita akhirnya mengambil yang penting-penting saja yang ditutup, ya, dubur, ya, telinga, ya, tuh. Itu aja. Apalagi peralatan yang di dalamnya, ada kapur barus, ya, kayu cendana, ya, itu ada yang dikasih bedak, sisir, minyak wangi, itu tambahan, ya, cotton bud, ya, sampo, sabun, ya, tuh. Bagaimana kalau disiapin bidara? Ya siapin aja, nggak usah protes gitu. Saat mandinya boleh nggak pakai kembang? Pakai kembang boleh, enggak juga boleh, nggak usah ribut. Kalau emang kita mau pakai, pakein. Jangan gara-gara kembang berantem, kasihan mayatnya. Ya. Diambil tengah-tengah. Bunganya itu dibejek, diremes, diambil airnya, siramin. Kepake nggak, Bu? Pakai. Nggak usah ribut-ribut gitu aja. Saya gitu, kalau bunga utuh, ini aja, Bu. Diuak-uak. Ya. Airnya ambil, siramin. Udah, jadi orang nggak tersinggung. Nggak ada dalilnya. Wah, repot dah tuh, ya. Ya, jadi jangan kayak gitu. Jadi kita ambil tengahnya. Jadi kita tidak membicarakan perbedaan, tapi itu memang masyarakat menyiapkan itu. Kemudian apa lagi?
Yang kedua, sebelum kita memandikan, kita pastikan dulu lokasi pemandian. Ya. Lokasi pemandian. Lokasinya di mana? Posisinya seperti apa? Sebab para ustadz dan ustazah tidak semua rumah jenazah itu, ya orang-orang yang meninggal itu punya lokasi atau tanah yang luas atau tempat yang lapang. Jadi kita harus perhatikan juga. Sebab nanti untuk meletakkan bak pemandian, untuk naruh air dan sebagainya. Bagaimana cara ngangkatnya nanti, ya. Jangan sampai yang ngangkat kesempitan, akhirnya mayatnya kejepit jatuh. Ya gitu itu. Terjadi, Bu, pernah. Itu terjadi, ya. Kemudian setelah lokasi, pengaman yang sudah kita isi. Kita tahu nggak, Bu? Nah, makanya khusus gayung itu penting nih para amil, jadi nanti pulang ilmunya kepake. Yang apalagi handuk dan kain jahit, ya, kain panjang, kain batik. Karena kita rata-rata bukan orang-orang yang pakai kain, maka DKM, ya, itu menyiapkan kain atau sarung. Lebih enak kain, ya. Kain beli di pasar. Berapa kebutuhannya? Stok aja yang banyak, habisnya di stok hilang, biarin aja. Yang begitu, cuma kain. Iya, karena ada yang meninggal yang beli. Tapi yang ini, yang mandi dibawain, jangan dibuang, bawa aja cuci, ntar kasih, taruh di masjid, iseng. Tapi suruh siapin deh kayak masjid. Ya, sudah kita berbicara pemandian dulu sebelum kita memandikan. Kalau sudah, ya, ada memandikan, nanti tinggal baca saja jenazah di tempat yang terlindung. Memandikan jenazah orang yang memenuhi syarat tadi, ya, amanah, ya, tegel, ya, tega, apalagi berani. Ada orang bisa, belum tentu berani. Saya sih bisa, tapi saya takut. Berarti nggak bisa. Saya sih tega, saya sih berani. Saya bisa, nggak tega. Lebih parah lagi tuh, ya. Ada lagi yang udah sama saya nggak berani. Ayo bantuin. Nggak ada, saya mau mendingan keluarin duit aja dah. Gitu. Ada benar. Jadi orang yang terpercaya, ya, jangan semua orang masuk. Bapak tadi amanah. Kemudian memandikan jenazah dengan rumput. Ini mohon maaf para amil, sering kita saksikan para amil-amil itu pada saat memandikan itu memperlakukan mayat itu kasar. Udah digebuk aja orang. Saya bilang begitu. Ayo digebuk semuanya. Ayo ke mayat kayak orang beragam. Itu para mayat, ya. Jadi ya banyak. Kalau saya coba lihat deh, kalau amil-amil yang, mohon maaf, amil-amil di tempat kita, kadang-kadang itu mandi kayak orang dendam kesumat sama tuh mayat. Wah, dulu lapor mau mati, ayo. Mana lagi lo, ayo. Jadi yang harus, ya, jadi jangan kita berpikir bahwa dia kan udah mati, tapi tetap dia akan merasakan. Ya. Makanya ibu perhatikan tuh, ya, perhatikan. Kalau memandikan itu, pasti binatang itu menjauh. Kenapa? Karena binatang yang dengar hukum kita enggak. Coba kalau ustaz mandi dengar dia teriak-teriak, kira-kira gimana? Dia hidup lagi. Ya. Jadi harus selembut mungkin, jangan kasar. Jadi anak-anaknya juga harus tahu, ya budi pelan-pelan ya, halus, jangan. Udah dikepukin, lu kepala lu ini. Aduh, ya. Jadi harus benar-benar lembut, jangan sampai ada, apalagi mohon maaf sampai merusak fisik daripada si mayat. Contoh begini, kalau saja ada orang meninggal yang kulitnya terkelupas misalnya, itu saking kita semangat mandiin itu ngeletek semua, saking semangatnya, jadi harus pelan, ya. Yang kedua luka juga harus kalau buatin bagian bawah, saya atas mah yang enak aja. Karena ada yang begitu. Jadi harus selembut mungkin, jangan kasar, ya.
Kemudian memandikan jenazah dan membersihkan najis dan kotorannya. Kalau saja, pada saat menyubur yang sering kita dengar, ini yang sering kita dengar. Saja kalau bersihin kotoran gimana? Pernah lihat yang Ustaz? Perutnya ditekan, diurut, keluar nggak? Belum tentu. Di setengah didiriin, belum tentu. Makanya para ustaz, memandikan jenazah itu paling berat adalah istinja, membersihkan kotoran. Jari telunjuk kiri kita itu masuk ke dubur. Oh, makanya suka dibilang amil kagak ikhlas minta bayaran mahal. Mohon maaf, kotoran kita sendiri aja nggak mau ya, apalagi kotoran. Jadi saya sering nanya, coba saya ketika memberikan pelatihan pengurusan jenazah di Pondok Gede, ambil sepondok gede, begitu saya tanya, begitu Mbak? Wah, mau bayar berapa saya? Enggak. Jadi kenapa harus dikorek? Ya, rata-rata ambil kita enggak, cuma ditekan, dilihat udah nggak keluar, nggak bakalan keluar, karena orang meninggal itu dubur itu kebuka, dia kebuka, dan di dubur itu mohon maaf ada kotoran yang bulat, itu yang mampet. Kalau kita nggak keluarkan pada saat memandikan, nanti ketika jenazah itu dibawa, diangkat itu bisa keluar. Jangan keluar kotak, diangkat dia akan keluar. Berarti tidak tuntas saat memandikannya. Cuman amil itu punya ilmu Abu Nawas. Kalau nggak dikapas, udah nggak apa-apa. Itu mah bukan kotoran, itu mah cairan doang. Begitu. Jadi harus benar-benar dikorek jari telunjuk kiri kita ini masuk, ya, ini masuk pakai sarung tangan, ya jangan dikorek-korek nggak pakai sarung tangan, kan begitu makan, nah kalau enakan lagi, ya, jadi dikorek sampai tuntas, jadi nanti bukan ditekan, ya, jadi perut itu kalau dikasih siram air diurut pelan-pelan, nah bagian pusatnya itu baru agak ditekan keluar. Sudah tuh, nanti bagian perut sebelah kanan keluarin, sebelah kiri keluarin. Itu akan keluar. Itu membersihkan kotoran. Wadah ini mah jenazahnya dibersih. Jenazahnya meninggal biasa, habis makan, ya 3 jam yang lalu, itu pasti keluar kotoran. Besar-besar, ya pikir sendiri aja. Makan kan gitu. Pikir sendiri. Jadi bukan hanya sekadar diurut, yang sudah-sudah itu ambil-ambil rata-rata diurut, ditekan, itu sampai sekenyang-kenyangnya ya, masya Allah. Keluar tuh angin, betul, kentut nih, berarti udah keluar. Itu terjadi betul. Jadi kalau orang meninggal yang malam dimandikan pagi, biasanya begitu perutnya kita tekan tuh keluar aroma bubut, hidup lagi dia. Bukan itu karena memang orang meninggal itu semua lubang itu terbuka, angin masuk. Angin masuk, karena dia angin masuk gak bisa keluar. Bedanya kita sama yang mati kan cuma satu, Bu. Kita mah bisa keluar masuk, dia masuk doang gak bisa keluar. Jadi begitu harus dikorek. Siap? Nah, insya Allah nih, ntar jangan beda sertifikat, insya Allah nih. Ini harus baik. Kalau kata Kiai Santoha kemarin aromanya jadi udah tahu, Kiai udah tahu dah. Aromanya udah terpikir gitu. Ini korek. Rasanya mantap. Rapikan jenazah setelah dimandikan, maksudnya ditutup kembali dengan menutup aib ya jenazah selama memandikan jenazah, tak boleh cerita. Ya. Rukun memandikan mayat adalah niat. Nah, niatnya monggo ya, monggo. Saya yang bersih kita kasih air, kita masukin ke paling dalam. Korek dibersihin, kalau udah ini masih keluar juga, kapas dikasih air, masukin ke paling dalam. Terus sampai seberapa banyak? Sampai lubang dubur itu, seruangan lubang dubur itu ketutup kapas. Jadi bukan kapas yang disumpel begitu doang, ini mah kesenggol juga. Muncrat kemana-mana, caranya seperti itu. Ya.
mengkafani, membungkus, nanti kita akan praktek ya saja. Yang baik kalau bisa yang baru ya, yang bersih, yang bisa menutupi seluruh badan, yang warna putih ya, karena memang lazimnya kain kafan kita kan putih ya. Boleh nggak warna hijau? Boleh. Warna kuning? Boleh. Tergantung siapa partai yang ngasih gitu. Karena komoditi. Saya mau lagi. Kan kadang-kadang 2024 begitu tuh ya. Bisa aja tuh. Biru. Biru DM. Hijau berarti. DMI biru. Ya mau aja kan banyak para ahli fikih nanti kan. Mungkin kan nanti berkembang gitu saja ya. Gitu. Ya kali aja kan orang iseng gitu namanya. Kadang-kadang Indonesia kan nyeleneh gitu ya. Iya, nyeleneh. Boleh Mbak? Iya, karena pernah saya memandikan itu saat ini ada pisau dan ada uang. Nanti saat dikafani tolong pisau dan uang ini disertakan. Saya tanya, buat apa Bu? Dia biar suami saya bisa jaga diri. Betul itu banyak ya. Yang kedua ini buat apa? Buat sambung nanti perjalanan suami saya. Saya bilang, oh di sana itu pakai dulu sama ya suami. Dia udah nggak sempat bawa gerobaknya Bu, jadi udah jualan lagi ditutup. Akhirnya saya bilang sama anaknya, saya izin Mas, jadi kalau pisau saya masukkan nanti pada saat mengirim jenazah melukai orang yang hidup sama uangnya juga bermanfaat. Ini aja dah, uangnya ikhlasin ya buat saya, pisaunya ya buat saya. Enggak, silakan. Ada yang model-model begitu. Banyak. Ya. Jadi nanti kalau ustaz-ustaz itu akan menemukan beribu-ribu karena kita kan mandinya satu wilayah nih ya. Misalnya kalau Google cuma saya RT, saya RW gitu. Kalau saya Bekasi Utara, Kabupaten sampai ke Jakarta itu dengan berbagai macam pernak-pernik yang kita ada. Ini ada dia pakai bibir merahnya nggak mau tuh. Kalau nggak wadah lagi hidup. Benar. Padahal bedaknya mah standar operasionalnya pipa nomor 4. Apa itu? Enggak, saya mesti karatu ntar belah lagi. Over. Begitu wadah. Saya pernah ditanya, boleh nggak pakai wadah? Ya cuma dua ntar yang mulia siapa di sana? Istri saya aja. Iya, doang istri saya aja. Saya langsung seperti itu. Jadi ada ya. Jadi yang terbaik ya. Bagi yang wafat dalam keadaan ihram dipakaikan kain ihram, kemudian gratis dan menjual kain. Ya, tidak berjahit dan tidak memakai wangian bagi laki-laki dan bagi laki-laki, kepala tidak usah ditutup, jadi dia kelihatan. Ya, soalnya kalau di Saudi itu gitu ya. Kalau kita perhatikan itu ada mayat gitu di bawah palanya godal. Ya. Jadi kalau pakai ihram itu dia tidak ditutup dan dipotongin kepalanya. Kebetulan saya di saat itu sempat beberapa ada sekitar 20 sampai 30 jenazah yang ihram saya mandikan. Cara mengkafani mayat, ya, mayat diukur dengan tali menggunakan tali untuk mengetahui kebutuhan kain kafan. Ngambil talinya dari mana? Kalau saya biasanya saya sebelum saya mengukur mayat itu saya ambil tepian. Jadi ujung dari kain itu saya potong sepanjang kain kafan. Tadi berapa kain kafan yang kita butuhkan? Minimal standarnya itu untuk laki-laki 12 meter. Ya, kalau ibu saja pada beli, makanya saya ditanya dewasa laki atau perempuan. Kalau perempuan itu ada yang sampai 15-16 meter. Kalau mah 12 meter juga ibu cukup. Cuman banyak pernak-perniknya kalau ibu-ibu hidupnya aja pernak-pernik apalagi matinya kan. Serta ibu banyak deh. Iya, saya habis ini Ustaznya gimana? Betul. Untuk ibu-ibu itu sebenarnya 12 meter itu cukup, nggak perlu pernak-pernik. Kadang-kadang kita agak lebay kayak pengen dilihat malaikat gitu ya. Jadi kayak
Jadi jangan sampai berlebihan. Kenapa tidak berlebihan? Sebab mohon maaf para ustazah dan para ustaz, yang meninggal itu nggak orang kaya semua yang punya duit. Kadang-kadang ada orang susah yang akhirnya mohon maaf jangan ditanamkan pada diri kita. Saya mandi buat orang yang kaya. Kadang-kadang justru orang yang susah yang harus kita tolong. Dengan dibebani, ya. Kayak papannya jadi harganya sekian, mandi sekian, ini sekian. Ujungnya apa? Dia berhutang. Siapa yang dosa? Kita. Makanya kalau saya bilang udah mandi, lillahi ta'ala. Tak harus dinikmah apa-apa Allah berikan. Allah cukupkan insya Allah. Cukupkan insya Allah. Yang penting dia ikhlas. Kalau dikasih silahkan. Ya. Tapi jangan orang ngajar orang kaya mandiin. Percuma punya mobil kayak Pajero, punya sekolah global. Melihat siapa yang manggil. Jadi itu pengalaman. Jadi orang meninggal itu nggak orang kaya, orang susah. Makanya peran kita itu mudah-mudahan dari itu menjadi pionir kebaikan. Tidak melihat seberapa yang dia dapat, tapi apa yang kita berikan pasti Allah kasih. Kadang-kadang gitu, saya mau nggak mandi. Saya pernah hidup di daerah wisata. Saya mau nggak mandi. Kenapa? Mayatnya nih keluarga nggak mampu. Terus, ya Ustaz mau nggak? Ya, saya siap. Gitu. Kenapa emangnya? Ada perbedaan? Enggak. Kalau Ustaz nggak dibayar, saya mandi. Saya mandi. Dan itu aja Pak RW-nya setiap ada orang susah sampai saya bilang gini, yang susah wadah apa jam apa jenazahnya apa ininya RW-nya sih sampai saya bilang gitu. Ya abongan amat orang meninggal susah dibedain kan salah juga. Ternyata kalau nggak sekian nggak mau orang mikir. Jadi saya kemarin juga mengimbau ayo kepada para alumni, para orang yang punya harta jangan cuma santunan yatim piatu, ada buat santunan kayak kapan. Kadang-kadang orang meninggal itu bukan meninggal karena ditinggal sama yang meninggal, pikirin biayanya. Betul. Itu sering sekali nangis sampai Ustaz tunggu dulu jangan pulang apa. Ntar dulu saya buka baskom dulu ya. Buat apa? Ntar dulu. Itu sering terjadi. Pusing, makamin pusing. Kita kan enak aja. Ya kita tungguin aja kalau yang ambil agak-agak menang gitu. Iya lumayan juga nih. Ya. Seperti itu kadang-kadang. Ini saya suka ngomong sama beberapa, ayo bukan kita nggak boleh santunan anak yatim, orang anak yatim, tapi untuk orang-orang yang membutuhkan seperti itu, karena biaya kematian itu mahal sekarang. Kuburan susah, larinya ke sana, nggak punya duit, siapa yang bertanggung jawab? Kita. Makanya saya bilang sama kayak satu follow up-nya nanti ke sana kita buat satu lembaga yang nanti memang kalau orang nggak mampu, dia kita depan. Berikan yang terbaik, kita punya tanggal. Ada pengusaha-pengusaha kan tinggal kita minta. Pagi ini kenapa saya pakai sekian, pagi sanggup berapa? Kan nggak mungkin tiap hari dipakai. Itu kan nanti. Sebab begitu, belum papan. Papan berapa? Paling ya 150 kadang-kadang. Ambil aja di Madura, ambil kan udah aja kita suruh bayar. Kayak gitu. Iya. Lokasi Pedurenan. Kalaupun bahasa di perwira gratis, ketika kita kalau Haji Bang bilang kalau ketemu tukang gali ya bisa gratis. Ya kan berarti begitu lagi ya. Ini PR penting buat para amil. Jadi jangan berpikir kita dapat apa, tapi bagaimana kita menjadi khairun nas tanpa ulul. Itu yang terpenting. Sedih. Ustaz nanti kalau didelegasikan oleh DMI ya untuk bertugas di mana pasti akan menemukan begitu. Tunggu dulu. Saya buka baskom dulu ya. Kadang-kadang begitu kita lihat baskomnya yang paling gede itu ceban, goceng, 2.000. ya kan? 2.000. Banyak ada di beberapa daerah begitu. Jadi kita ayo tampil, yang punya ilmu ayo tampil. Ayo pakai ilmunya. Kalau perlu kita punya ngomong istri-istrinya ngomong sama suaminya, suami ngomong sama istri ini, duit saya mau sedekahkan. Kan udah tiap sebulan sekali. Saya berikan kamar suatu saat ada yang meninggal orang gak mampu, saya berikan. Kalau yang mampu silahkan ibu terima, bapak terima, berikan lagi. Saya begitu.
Saya dengan teman-teman itu, ayo kita kumpulin. Berapa satu paket? Kita beli aja, beli cicil di online, kan kapannya beli online, mikronya online, ampasnya online. Ada tabungan wafat dari ya, di RT ada, tapi kadang-kadang RT juga agak kesel sama warga yang nggak bayar iuran. Malah susah lagi. Nah itu masalahnya itu. Ya kan meninggal orang susah nggak ikut iuran, RT ngasih diomelin warga, keluarganya ngundang-undang RT, yang ketemuan amil dong. Iya benar. Gimana Pak Amil ya? Nego lagi. Amilnya senang, udah sekian, gimana kayak caranya? Itu yang jadi masalah, perlu kita pikirkan juga. Walaupun ada dana-dana kematian, tapi minimal P3K kalau dalam bahasa kematian itu tadi kami itu ada di DMI. Kalau memang itu dia harus kita gratiskan udah. Insya Allah, berkah insya Allah. Iya, gabung di DMI. Gak apa-apa, nanti kita bikin program ini tim gitu, berangkat nanti. Ada orang meninggal, nggak ada biayanya, kita siap terjun, free kita berikan. Gitu. Jadi jangan, ya enak aja Ustaz mantan giliran yang terjun dibayar diterima lagi. Ayo, saya sering. Saya bawa kain kapal sendiri. Kejadian itu di Pengairan itu pernah orang meninggal begitu. Anaknya meninggal itu di zaman usia 17 tahun dia bilang, karena saya lihat di dompetnya itu duit tinggal 500 perak. Yang lebih parahnya lagi apa? 2 hari anaknya nggak makan. Pas meninggal, siapa yang rusak? Kita yang rusak. Lingkungan. Begitu dia meninggal. Oh, akhirnya saya dengan teman-teman, ayo kita. Bukan buat saya. Kain kafan dari sini gratis. Pemakaman yang kafannya itu yang harus kita pikir. Ya, jadi perlu seperti itu. Gagas nanti. Mati mah mahal. Saya bilang mati murah, mahal. Kalau yang nggak punya duit. Karena orang mikir nanti tahlilannya bagaimana ya? Ini dikubur aja belum lagi masalah duit, pikirin tahlilan dulu. Kita dulu dah. Kadang-kadang ada yang begitu. Ini pakai mau acara ngaji di rumah nggak ngaji kubur ya, borong-borong kadang-kadang. Dia mikirin, jangankan mikirin seperti itu tahlilan. Mikirin itu bayar ntar bagaimana itu. Agak miris. Maka saya punya satu cita-cita dari ini kedepannya menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau usaha kita tinggal sampaikan program kita, insya Allah berjalan semua. Insya Allah. Kita juga begitu nanti. Ya, insya Allah berjalan. Ya kemudian disiapkan tadi diukur seukuran jenazah, dilebihi, ya dilebihi, di spare buat nanti potongannya ya. Jadi ke atas itu 2 jengkal, ke bawah itu 2 jengkal. 1 jengkal cukup. Cuma takutnya nanti ketarik ke ini, jadi dilebihkan 2 jengkal. Ya. Kemudian dipotong. Yang pertama dipotong seukuran tadi kebutuhan mayat, ya tinggi mayat ditambah 2 jengkal ke bawah dan 2 jengkal ke atas. Berapa lembar? 3 lembar. Ya. Kemudian masih ada sisa tuh. Ya. Boleh nggak dibuatin baju? Silahkan. Ya, yang praktis saja di saya umum ya. Dibuatkan baju. Baju itu diambil dari mana? Ukurannya dari bahu sampai mata kaki. Dia gamis. Laki perempuan sama, boleh sama. Atau laki-laki dari mulai bahu sampai ke lutut. Laki-laki kan? Berarti sudah berapa lembar tuh? 4 lembar. Nah, laki-laki bikinkan sarungnya. Ya, seberapa? Lihat perutnya bapak-bapak. Ya. Itulah berkahnya jadi ibu. Ibu-ibu itu elastis. Ya. Dia kembung bisa kempes. Kalau bapak-bapak udah kembung nggak bisa kempes. Salah sikit tuh udah kembung nggak bisa kempes tuh. Berkahnya jadi ibu begitu. Jadi enakan bapak-bapak, enggak enakan ibu. Ibu-ibu mah elastis, ya. Kembung bisa kempes. Kalau kita kayak saya nih, ya, lihat lingkar perutnya. Itu kebutuhannya. Perempuan pakai apa? Buatkan jilbab. Cukup insya Allah. Kalau nanti buat celana segala macam cukup, insya Allah cukup. Sudah. Kemudian tali. Berapa yang kita butuhkan? Kalau tali itu
3 dan buat menutup kain kafannya 5, jadi 8. Belum praktek nih, baru nama. Setelah itu sudah semua. Yang pertama kita gelar tali untuk tikar. Ya, tali dulu 3, baru tikar. Kemudian tali lagi 5, baru lembaran-lembaran. Nah, setelah itu ya, nanti cara menutup perlu diperhatikan. Amil itu ya. Nutup itu kanan dulu, kanan si mayat ya. Tangan kanan, bagian kanan mayat kita tutup, baru kiri. Sebab kenapa? Pada saat nanti dikuburkan, di kiri dulu yang buka. Kadang-kadang kita sembarangan tuh ambil, nggak perhatiin. Udah kiri dulu nih yang kita tutup, baru kanan. Nah begitu yang perlu dikuburan tuh mayat dikorek-korek, udah berantakan. Caranya nanti cara bukanya bagaimana? Enggak dari atas, tapi cari belahan-belahannya. Kita sisir belahannya. Jadi ini kepalanya ketutup, nggak berantakan. Karena nempelnya seperti itu. Ini sampai dengan mematikan. Nanti prakteknya kita setelah zuhur ya nanti insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah luar biasa yang disampaikan oleh Ustaz Tariqul. Pak, sekali ini kita hari ini sesungguhnya belum selesai tapi waktu sudah habis. Sampai jam 12 kita bisa dulu. Nanti harusnya tanya jawab, tapi tidak cukup waktunya setelah zuhur, setelah sholat. Nanti jam 1 kita dilanjut untuk praktek kampanye. Sambil tadi jawab kepada Ustaz. Itu tadi ya. Kalau itu Bapak sekalian, jam tengah 12 isoma dan untuk sholatnya tidak di sini karena terpenuhi tempat. Silakan sholat permata yang kita ada setelah ada, tapi jam 1 harus sudah sini. Jam 1 untuk melakukan praktek begitu. Dan tadi jawab tadi. Ya, jadi isoma makan itu kita dulu. Jadi mohon Bapak silakan dibersihkan sudah siap di depan Pak. Siap. Kemarin kan belum lama ada yang diberikan. Nah itu ketika waktu menikah itu ada adik kita, dia ngajakin baca mimpi sama pendidikan gitu ya. Nggak boleh. Saya kan memang belum tahu ilmunya, makanya saya tanya. Saya bingung mau jawab apa gitu ya, karena membolehkan saya nggak tahu. Tapi sebenarnya nggak membolehkan. Saya bingung aja gitu. Setelah dimandikan. Pada saat menikah. Oh iya. Terus satu lagi kan kita baca tabarok juga di mandiri. Pas saat gimana gitu saya kurang perhatian. Yang menikah ibu bilang stop dulu tabaroknya. Dan stop dulu tabaroknya gitu. Begitu gitu. Kenapa sih emang itu? Itu jauhnya ya. Ya. Baik. Pada dasarnya ketika kita berhadapan dengan jenazah atau meninggal itu adalah kita memang disuruh diajarkan untuk berbicara dan berkata-kata yang baik. Jadi ketika membaca tahlil, ketika membaca surat Al-Baqarah atau Al-Mulk itu untuk menjaga sebenarnya antisipasi daripada ngobrol. Makanya kalau para ambil itu biasanya ada yang menyuruh baca tahlil atau Al-Mulk. Sebab apa? Kadang-kadang yang nonton, yang liatin itu lebih ribet daripada yang ngerjain. Jadi itu disuruh baca surat kalau kita mampu diam lebih bagus, tapi kalau nggak mampu ya jangan. Jadi mendingan baca tabarok. Kenapa pada saat dinodorin atau dikeluarkan kotorannya itu? Makanya amil itu kadang-kadang bersihin kotoran itu di tengah-tengah, jadi dimandiin dulu, baru kotoran dikeluarin. Yang udah-udah kan kita gitu ya. Yang sesuai dengan kalau ditanya gitu, sesuai sunnah. Karena pada dasarnya memandikan jenazah itu kayak kita mandi dulu, mandi besar. Kalau mandi besar kan, kalau kita yang itu kan BAB dulu segala macam, nah itu seperti itu. Nah nanti kalau dia mandi junub dibersihkan di tengah-tengah itu, berarti proses mandi junub itu adalah setelah dia dibersihkan
kotorannya. Nah mandi yang pertama itu namanya apa ya? Udah cuma mandi doang, nggak punya niat, ya, nggak ada sebab gitu. Mandi junub itu kan karena kita ada sebabnya itu. Jadi seperti itu. Karena memang tadi para amil-amil ini mereka yang pertama belajar otodidak, yang kedua mereka berani menekat aja udah. Iya. Jadi begitu ditanya, ya turun-turun. Begitu ditanya ilmu pasti ya nggak tahu, gue sih emang udah dari dulu turunannya begini, ya udah gitu selesai. Nah jadi jual kapannya sama gue jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya dalilnya memang kita disunahkan untuk berbicara yang baik gitu. Makanya ada yang yasinan, ya, ada yang tahlilan, itu untuk menghindari ya kita berbicara yang tidak baik terhadap si mayat. Apalagi mana jenazahnya sakit sepuh ya, ada luka, itu kan aromanya. Nah itu daripada ngobrol, nah itu disunahkan seperti itu. Jadi kalau tanya dalil yang gampang itu aja udah. Iya gampang. Itu kita jaga. Iya, tulisan itu lebih penting, itu dalilnya. Baik, sekali lagi, kalau tidak, insya Allah kita langsung praktek. Jadi nanti mungkin pertanyaan kalau lebih banyak praktek. Nah, ini misalkan punya sarung tangan, ini sarung tangan. Ya, kenapa sarung tangan ini yang model seperti ini? Sarung tangan yang seperti ini adalah sarung tangan yang tebal. Karetnya dia tebal, panjangnya itu bisa segini. Dia lebih tebal. Kalau enggak ya dia yang biasa gitu. Kalau yang ini, sarung tangan yang model ini kita tidak mudah sobek. Nggak mudah sobek. Kalau yang sarung tangan yang tipis itu begitu buat istinya tuh pasti bolong, pasti sobek gitu. Dan ini lebih enak, lebih rapat. Kalau ditanya berapa ya? Saya kebetulan itulah berkahnya tukang mandi. Saya dapat 1 box gratis. Waktu kemarin COVID itu 3 box saya dapat. 3 box. Enggak dibuang aja. Dibuang aja. Pakai 1 dibuang. Gunting penting. Kemudian kain ya tadi. Kemudian tadi ada yang lewat tuh tukang mandi orang meninggal. Apalagi yang harus disiapkan. Kalau bisa disiapkan ya, bapak itu harus saja itu baju salin ya, takutnya kan ya takutnya basah atau ketika mana kalau bapak-bapak itu lebih mudah, bapak-bapak itu lebih mudah sarung kerang panjang udah selesai. Kalau ibu kan repot basah, jadi misalkan bawa baju sarung atau dibikin celemek yang dari bahan kalem ya, kulit. Nah ada nggak bawa ya. Jadi ada celemek itu dibikin model seukuran lutut atau lebih ya, jadi nggak basah gitu, seperti itu. Jadi itu penting bapak ibu ya, kalau saja itu penting. Nah baik, sekarang ini saya akan langsung praktek. Nanti saya akan buat garis. Tadi sudah garis besar karena saya pengen nanti silahkan bapak-bapak dan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu. Mungkin untuk ibu-ibu karena pesertanya nggak terlalu banyak ya, ibu-ibu bisa ke sebelah sini, ke bapak-bapak sebelah sini. Jadi ukuran kain kapan ya, ini kain kapannya sudah kita siapkan ya. Walaupun saya diminta 2, tapi saya bawa stok 1, takutnya nanti pada pulang ini. Ya, jadi stikernya ya. Sekali lagi stiker juga tidak harus ada. Kalau mandi di rumah sakit biasanya tidak ada stiker ya, sudah. Ini buat pelindung saja gitu. Jadi bukan satu hal yang wajib ya. Kemudian di dalam ini sudah ada ya segala macamnya. Baik, untuk bapak-bapak nanti yang akan dibungkus nih, orang tua saya kualat juga kan yang membungkus saya nih. Ada ya. Saya bukan nyumpain biar tapi beliau tadi nawarin diri, nanti yang jadi barang praktek saya agak gunakan juga nih ya. Gak usah nyari-nyari. Mereka nggak pada umur, mereka nggak pada umur. Iya. Jadi beliau tadi aja udah sih. Kita kayaknya pulang kalau saya itu. Ya, makanya minta yang saya kasih dirinya yang badannya kurus karena saya tuh biar Asal jangan fasilitasi minum. Iya. Kita juga. Masih dibutuhkan.
nanti ibu-ibu dan bapak-bapak praktek dari mulai nanti perhatikan dengan benar dari mulai cara memotong, mengatur. Jadi nanti di situ akan banyak pertanyaan. Contoh begini, bagaimana wanita yang meninggal setelah lahir karena ada darah nifas? Itu normal. Bagaimana nanti kecelakaan? Bagaimana jenazah yang ada, mohon maaf, kalau perempuan itu pasang susu KB atau dingin emas dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar detail. Jadi perhatikan, jangan sampai kita pulang dari sini nanti begitu praktek kita nggak tahu dah, tanya dulu ya gitu. Jadi penting. Sama lagi yang banyak, bagaimana jenazah yang misalnya kecelakaan. Tadi kita sudah siapkan plastik segala macam, bagaimana cara membungkusnya. Terus bagaimana kayak kemarin saya mandi di SBS, SBS itu jenazah amputasi, kakinya dikubur di depan rumah. Seminggu kemudian meninggal. Itu keluarganya ribut, ini kakinya gimana nih, kakinya gimana? Diambil lagi. Kakinya saya bilang sudah dimakamin dong, sudah. Waktu dimakamin dimandikan dong, enggak. Ada sini bawa ke sini kita bawa. Ya, kita ambil, kita bersihin, ya kita ambil, kita bersihin, ya terus kita jadikan saya bungkus dengan plastik, baru saya bungkus pakai apa? Jadi kayak gitu kan. Terus sekali saya dengar bisikan, dokter gimana? Allah itu adil. Kenapa saya bilang Allah adil? Allah adil dengan dokter. Allah adil meninggalkan dokter kena COVID. Coba kalau nggak kena COVID, jadi fitnah dan itu ulama akan dicaci habis. Ya, COVID makanya dia kan diurus secara COVID. Jadi seperti itu. Jadi nanti tanya kan, kalau meninggal, misalnya pengalaman mandiin yang paling enak orang seperti apa? Tapi bulan-bulan tahu saja, orang dulu saya tahu saja. Jangan pernah nemuin ke saya nih. Ya. Jangan pernah nemuin ke saya. Maksudnya meninggal yang banci itu lebih sengsara daripada orang sekalipun pendosa yang paling banyak. Saya lebih dari 9 mandi di banci itu sama semua. Ada sesuatu yang tidak boleh kita. Tapi sama. Dan minimal itu kita paling cepat mandi itu sekitar 4-5 jam. Kebayang nggak Pak? Mayat 4-5 jam. Ini lama banget itu. Jadi saya udah siapin dulu lah, saya makan dulu. Selesai makan saya masuk lagi. Udah ya saya minum dulu 4-5 jam. Jadi itu lebih dari 9 jam. Tadi ya. Artinya di saat kejadian sebenarnya, artinya memang di saat kita prosesi tadi setelah selesai mandiin mayat, kemudian kita mau mengafani mayat, berarti memang mohon maaf si mayat memang kita pinggirin dulu itu Pak Ustadz ya. Iya. Kita gelar seperti tadi juga ya Atau gitu ya. sebelum memandikan kita gelar dulu. Oh gitu, persiapan dulu Ji. Iya. Oh gitu. Ini tadi cuma kita balik aja berarti. Iya, Ya. Oh, Ini tikarnya dompet begini. Iya. Boleh. Tapi kayak gimana Pak? Ikan di depan, habis selesai kita lagi. Udah rapi nih. Udah ada kayaknya ya? Udah ada kayak. Jadi gini Pak. Nah, tadi kan ini ditutupin kain ya. Iya, Nah, betul. jangan sampai aurat itu terbuka. Caranya bagaimana? Sebelum kain itu kita lepas, semua ini tutupin pakai ditutupin kapas. kapas. Kalau sudah kapas, jangan baju dulu nih, sarung dulu. Berarti di dalamnya ada kapas itu. Ada kapas. Nah, kenapa ini aurat ketutup? Ini diikat. Baru pakai pakaian. Nah, ketutup rapi kan? Ya. Nih, kemudian ini kepala dikasih. Sulam. Selesai. Nah, kalau ada 2 orang tadi sana nutup. Silakan di ujung. Di ujung. Posisinya kayak saya. Bantu Ya, posisinya kayak saya gini. Jadi kanan mayat dulu mana? Terus diselipin di bawah sambil ditarik ujungnya. Enggak, yang ini dulu. Ya. Enggak usah ditutupin dah. Ya. Ya, terus ya tarik dulu. Ya. Ini aja Pak. Nah, lipat dulu. Ya. Nih. Tarik ujungnya. Udah saya tutup nih muka ini. Udah, kanan lagi.
ditutup muka kan? Iya, kalau emang mau ditutup mukanya gitu Pak. Ini terus disepilin ke bawah. Tarik ditutup Pak Haji. Ditutup. Ini masih ada napas mayat itu. Jadi posisi tali itu ada di sebelah mana? Ini kan kepala, ini di pundak, ya. Ini di pinggang, ya. Ini di lutut. Udah lepas nggak? Insya Allah nggak lepas. Nah kalau kita mau uburin, ini kan miring karena posisi tali sudah di sebelah kiri, gampang. Tinggal tarik. Nah tadi karena posisinya kita paham Pak, itu dibuka. Maka mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Ini kan udah begini nih. Ya posisinya kan gini. Maka untuk membuka itu gampang caranya. Jangan diacak-acak sininya. Diambil dari ininya, dibuka. Ini udah selesai itu. Selesai nih. Udah. Enggak dipotong. Iya, ini itu. Selesai kan? Jadi enggak salah kalau mayat itu untuk membuka mukanya itu dari atas. Harusnya dia dari sela-sela lembaran diambil begini. Ini praktek Iya, tali sebelah sini. Miringnya kan ke sana. Jadi kita nggak usah ngebongkar-bongkar. Kadang-kadang orang begitu dibuka, ini yang diacak-acak. Ini yang di atas. Salah. Harusnya yang dicari itu selah ini. Jadi kalau dia nutupnya kanan pasti nemu. Kadang-kadang mungkin salah Ngelipat. Karena nggak merhatiin ambil itu. Yang penting mayat terbungkus. Kita yang akhirnya ini keacak-acak. Kalau posisi kayak tadi insya Allah nggak ada berubah. Nggak usah berubah. Ya, nggak usah. Iya, ikat sebelah kiri. Dan kita tinggal pulang. Sini ya, gini ya. Ya. Tinggal tarik aja. Tinggal tarik. dilepas ke perwira itu semua. Tinggal tarik. Kita menarikin tadi ini kan. Masuk dari tengah-tengah. Iya. Sarung dan lain sebagainya. Itu. Silakan ada lagi pertanyaan. Banyak sebenarnya pertanyaan, cuma nanti saya juga yang jawab. Dengan siapa lagi? Sangat jelas tapi pemaparannya. Jadi gini para ustadz ya, intinya memandikan jenazah itu adalah ketika kita memang sudah yakin, ya harus kita kerjakan. Ya. Yang penting urutan yang paling utama adalah membersihkan semua kotoran, mengumpulkan. Bisa ngomong. Mayat yang kagak jadi nih, gue kubur. Oh, lu pakai kacamata lagi kalau ya. Ini adalah pelatihan yang luar biasa bagi Jamiah DMI, belajar mengkafani dan lain sebagainya. Sholat. Ya. Tapi monggo saja. Itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada perbedaan pendapat juga. Nggak ada. Soalnya nanti kalau di daerah kita kalau tangan kiri di atas itu menjadi hal yang tidak lazim, jadi bermasalah. Makanya tadi saya bilang di setiap daerah itu berbeda. Mungkin perwira dengan Wisma Asri berbeda. Kita mungkin lihat, oh ini simpel praktis. Tapi ada yang harus begini. Jadi kita kebayang kalau mati orang meninggal ribet amat sih, repot amat sih. Terus kesannya kayaknya serem amat sih, nanti habis meninggal disamperin, diketok-ketok. Padahal enggak, Pak. Itu begitu. Tahu menjawab. Apalagi misalnya gini, nanti diketok-ketok dia mau bilang makasih, enggak Pak. Atau misalnya kita apa namanya ya, karena ini potongan, ntar kita yang udah enggak, biasa-biasa saja. Saya pernah memandikan, udah 7 kali dibersihkan tetap masih keluar aja. Akhirnya kita sumpel sampai dalam nggak keluar. Itu hukumnya gimana? Karena masih lemes gitu. Iya, karena memang itu boleh jadi dia punya permasalahan di perut, di lambung. Bisa jadi lambungnya bocor. Jadi kita orang mandi orang meninggal tuh tahu nih kenapa dia kotorannya
cair nggak berhenti, berarti ada masalah di lambung. Bisa jadi lambungnya bocor atau infeksi usus yang menyebabkan luka pada usus, gesekan usus itu dia keluar. Berarti itu nggak membawa najis ya, enggak ya? Yang penting Untuk disolatkan. kita sudah berusaha. Gitu. Yang paling itu ya pokoknya kalau sudah ada luka, yang penting kita kuat, kita strong. Bisa dipikirin. Silahkan ada lagi Bapak. Itu boleh berarti di pakai kapas gitu ya? Boleh kalau sudah dibersihin semua. Boleh. Jadi besok saran saya kalau ada yang meninggal kita maju paling duluan. Nah nanti kita buat perbandingan setelah pelatihan, bukan mencari pembenaran ya, perbandingan. Oh yang kemarin kita dapat dengan yang ada di lapangan bedanya apa sih? Kayak tadi air, masalah tempatnya itu kadang-kadang sepele tuh. Tapi kita baru oh ternyata itu yang menjadikan sah dan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu rasanya? Sudah ada bayangan ya? Paling tidak 90% paham. Tinggal prakteknya, tinggal beraninya, tinggal nunggu orang yang meninggal. Ya. Di sini ada nomor HP-nya saya dan Ustadz Nasikin ya di lembar ini, di fotokopi ini. Jadi Jalan Lingkar Utara Kaliabang Ruko, Kaliabang Ruko Panorama nomor R16. Ini nomor telepon saya pertama, nomor kedua Pak Nasikin. Rekeningnya juga ada. Allahumma ya Allah, kami takut kepadamu ya Allah. Kami juga takut kepada orang yang takut kepadamu. Dan kami lebih takut kepada orang yang tidak takut kepadamu. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan ya Allah pelatihan mengurus jenazah ini bermanfaat ya Allah. Bermanfaat buat kita semuanya, bermanfaat buat umat, bermanfaat buat masyarakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi alamin. Terima kasih.